Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. So ya, hari ini tanggal 10 April 2026. It's been a while ya guys. Kita udah lama banget nggak charting, khususnya Bitcoin. Terakhir kita charting itu 1 atau 2 bulan sebelumnya, sebelum puasa ya, di TikTok dan juga di YouTube. Dan berhubung sekarang itu sudah kuartal 2 ya guys, kuartal 2 2026, kita perlu update sih sebenarnya pergerakan harga Bitcoin itu seperti apa berdasarkan fase yang terjadi. Karena untuk mengingatkan kembali bahwa terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendukung Crypto Health selama ini dan masih stay. Mungkin teman-teman juga notice bahwasanya kita sempat analisa Bitcoin itu kan masuk ya ke fase bear market itu adalah 11 Juli 2025, dan ini gone viral kemarin. Dan ya, dibandingkan dari konten-konten gue yang lain gitu ya, ini udah paling gone viral banget. Dan ya udah, um, gue harap sih analisa ini tanggal 11 Juli kemarin 2025 membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Karena setelah itu mana ya? Setelah itu gua mengeluarkan lagi analisis ya guys. Ada ini satu kalau nggak salah tanggal 16 Oktober, karena kan udah kejadian nih, terjadi koreksi ya kan. Tanggal berapa nih? 16 Oktober, 10 hari setelah ya. 10 hari setelah ini 6 Oktober kan terjadi itu koreksi, dan gua ngeluarin update-nya. Kita perlu ngambil atau mencari level support tuh di harga berapa aja gitu. Sementara apalagi ini satu, terus yang ini dua kan. Ini sekedar mereview aja ya guys. Bullish lengthening cycle. Ini tanggal yang sama sih sebenarnya. Ya, tanggal 16 juga gue mengeluarkan apa namanya, analisa yang sama tapi dua skenario yang berbeda. Dan ekspektasi kita kan kemarin berarti adalah antara dua, bullish lengthening cycle terjadi atau bearish market terjadi. Dan sekarang kan karena sudah mau mendekati, masih ada 2 kuartal lagi sih sebenarnya sih ya, tapi karena memang bergulir terus, waktu cepet banget. Ini aja kalau ngeliat kan kayak udah setengah lagi aja nih gitu ya. Oktober ketemu Oktober tuh kayak udah setengah lagi aja. Dan ya sudah, kita perlu fokus aja dulu guys ke level supportnya. Nanti gue akan update ya guys, level supportnya yang perlu kita perhatiin tuh yang mana. Nah cuma gue mau teman-teman memperhatikan range-nya 44 ribuan 200 sampai dengan ke 50 ribuan something lah. Kalau dulu kemarin kan bottomnya 59 ribuan something. Ya memang ini adalah sebagai acuan aja ya guys. Barangkali kan nanti angkanya itu tidak akurat di harga 44 ribuan 200, bisa jadi kan di 44.300 atau 44.400, mungkin ada selisih berapa dolar ya untuk si Bitcoin itu mencapai level support yang kita tentukan atau ekspektasikan. Sama halnya kayak kita nyari di siklus 2022 sih kemarin ini ya. Kalau ini kan justru tinggi guys, sorry, tinggi. Kan kita ekspektasinya 15.558, yang terjadi ada selisih sekitar $300 ya, berarti 300 atau $200 something. Jadi kan ya wajar aja ketidakakuratan ini kan apa namanya, disebabkan oleh tekanan pasar gitu kan. Jadi bukan karena technical analysis ke 15.558 jadi kita harus
fokus bahwa harga akan ke sini gitu. Bisa jadi selisihnya di atas dikit berapa ratus dolar atau bisa jadi di bawah sedikit gitu loh. Nah, tapi guys, gue sebenarnya malam ini tuh bukan mau membahas soal ini nih, si 5 Oktobernya. Masih ada korelasinya sih sebenarnya. Tapi gue mau highlight headline gue itu adalah apakah Fourier cycle itu masih relevan pada cycle berikutnya gitu. Sedangkan kalau kita melihat institusi keuangan besar terus banyak negara itu yang sudah banyak melirik Bitcoin sebagai salah satu alternatif investment ya, itu yang pertama. Makanya ada produk ETF dan kawan-kawannya. Ini baru satu ya, baru ETF loh ya. Belum mungkin dia nggak tahu apa nanti, tapi yang pasti gerbang kali ini tuh akan kita rasa cukup berbeda sih ya. Kenapa? Kita juga sempat ngebahas mungkin tahun 2000 ya pas zaman Covid sih ya. Zaman Covid ngebahas soal ETF dan pada akhirnya juga beneran kejadian karena dari zaman-zaman itu pun ETF sudah santer kedengeran tapi belum terrealisasi. Baru ya mungkin konsepnya aja gitu bahwa Bitcoin mau di ETF kan. Kita mention bahwa waktu itu adalah ya 1% aja ya duit investor BlackRock diguyur di kripto itu cukup lumayan masif untuk menggerakkan pertama pasar, reaksi pasar. Ya kalau pasar berarti harga ya, harga didapat dari apa atau hasil dari apa, hasil dari reaksi pasar gitu, menyambut bahwa oke, ada produk baru menyuntikkan likuiditas ke market gitu. Banyak yang FOMO menyambut itu, apalagi retailer. Dan ini menarik banget sih kalau menurut gue ya. um, Walaupun kita melihat 4 year cycle dengan periode 1064 hari bullish ntar koreksi, kan kita sudah ngitung ya 1064 hari koreksi 364 hari gitu ya. Nah, kita melihat pada bull market cycle 2325 itu masih relate pada kala itu, tapi kan nggak tentu juga terhadap 364 harinya kan. Barangkali gitu ya, barangkali harga ditekan turun. Kenapa? Karena barangkali ada beberapa sentimen yang mempengaruhi. Pengaruhnya um, apa namanya, pengaruhnya dari geopolitical itu bisa. Terus ya pada dasarnya sebenarnya sih geopolitical ya, karena kalau gue melihat kemarin ternyata Selat Hormuz saja lo bayar tol apa namanya, bayar tol pakai Bitcoin atau transaksi pakai Bitcoin menggunakan kripto, mau dedolarisasi pada intinya kan. Nah ini kan kayak merubah cara kita memandang, mengubah cara pandang kita bahwa ini adalah oh ya udah game changing gitu. Berubah nih permainannya yang tadinya adalah vibes-nya dimulai dari retail, FOMO, dan sekarang institusi keuangan tuh sudah mulai melek soal ini. Jadi gue kayak masih mencari sebenarnya reasonnya, apakah halving, narasi halving, Fourier cycle itu masih relevan untuk cycle ini, atau ternyata
ada narasi lain yang membentuk gitu. Ada narasi lain yang membentuk dan ya balik lagi ini game changing lagi. Kenapa? Karena ya ini semua soal liquidity guys. Jadi bukan soal halving lagi aja, bukan soal narasi Fourier cycle, karena ini soal liquidity. Ya lu bayangin aja, dana pensiun anggap apa ya? eh DPLK ya, DPLK kalau Indonesia, hedge fund yang sementara ini di banyak negara itu masih merancang regulasi yang tepat terhadap abu-abunya cryptocurrency khususnya Bitcoin ini. Kalau um, Amerika sih udah ketahuan jalannya mau kemana kan, mereka mau jadi HP Bitcoin, mereka mau manipulate si Bitcoinnya sebagai produk Amerika gitu ya. Walaupun sebenarnya di Amerika banyak banget produk kripto yang keren, ya keren-keren gitu altcoinnya. Tapi ya karena ini adalah ibu dari semua kripto, so ya mereka mau banget untuk ini gue pegang nih Bitcoin gitu ya. Mereka mau jadikan Bitcoin itu adalah hub. Sorry, Amerika mau menjadikan mereka Bitcoin itu mau dijadikan alat. Gimana sih bahasanya? Amerika mau menjadi hub dari Bitcoin. Gitu maksud gue. Jadi ya sudah, ini sorry, gue balik lagi ke yang negara, karena banyak negara yang saat ini masih meramu regulasi terhadap cryptocurrency sendiri. Indonesia pun seperti itu, makanya kemarin keluarlah itu iChex. eh Ya itu menjadi sebuah gerbang, menurut gua menjadi sebuah gerbang daripada perusahaan-perusahaan yang awalnya tradisional dan mulai paham atau mulai terhadap teknologi cryptocurrency ini, jadinya mereka diversifikasi. Karena sebenarnya banyak banget guys dari ya anggaplah kita ngambil yang lokal aja ya. Banyak dari pebisnis ya, pebisnis kita atau perusahaan-perusahaan Indonesia unicorn atau startup itu yang pengen banget gitu memiliki kepastian hukum bila mana mereka mau diversifikasi aset gitu, diversifikasi aset, diversifikasi produk. Nah ya sudah, dengan mereka tuh negara ya, negara itu merancang em, regulasi yang tepat terhadap cryptocurrency ini, jadi harapkan bisa menjadi gerbang adopsi cryptocurrency terhadap korporasi gitu sih. Nah, jadi ya ini soal liquidity yang kalau memang ternyata adopsinya sudah masif, regulasinya sudah terang, adopsinya pun ya mulai masif. Sementara ya sudah, nanti kita akan melihat bahwa liquidity di pasar cryptocurrency sendiri, khususnya mungkin top 10 market cap atau yang menyediakan produk investasi yang bisa menggandeng atau bisa membuat tertarik corporate untuk diversifikasi aset, itu ya banjir sih menurut gue ya, banjir banget. Uang itu di pasaran banjir banget guys, dan menyebabkan
ya bukan volatilitas harga, tapi narasi yang awalnya dibentuk oleh komunitas menjadi apakah pertanyaan nih, apakah hal tersebut itu masih relevan gitu. Nah, cuma untuk ya kita ngomongin soal short term saja ya. Untuk melihat yang paling dekat adalah 5 Oktober, ya anggaplah ternyata 4 year cycle-nya itu masih relevan terjadi. Karena kan kita fokusnya juga di hal itu ya, 5 Oktober 2026 sebagai level support. Atau sebenarnya 5 Oktober itu adalah deadline kita untuk oke, bentar lagi bottom gitu ya. Kita harus melihat kepada beberapa indikator gitu. Ya kayak contoh ya. Kenapa gue bilang game changer? Pertama nih guys, total net inflow per 9 April aja untuk ETF ini pakai monthly ya. Udah 381 juta US dollar. Memang angkanya itu masih kecil, belum nyampe 1%. Kalau dibandingkan dengan produk investasi lain. Nah, total net asetnya ya berapa nih? 93 miliaran gitu. Total ya, total net aset 93 miliaran. Sama, sebenarnya belum 1% kalau kita bandingkan atau benchmarknya itu adalah produk investasi lainnya yang sudah existing. Ini tapi kan adopsi guys. ETF Bitcoin itu masih sangat ranum, masih sangat muda, tergolong baru, dan regulasi balik lagi regulasi pun masih belum matang gitu terhadap produk ini. Jadi masih banyak orang yang wait and see untuk membeli produk beresiko seperti Bitcoin ETF, walaupun em, apa namanya, tidak resikonya, maksudnya kalau ETF itu jauh lebih kecil dibandingkan kita taking risk untuk mengelola our own investment gitu ya, karena mereka punya step ya atau level untuk mengukur atau tolak ukur bahwa oh, oke, investment ini rugi, oh, oke, investment ini profit profit berapa persen layaknya gitu. Dan untuk kita melihat apakah saat ini Bitcoin ETF itu bisa menjadi sebuah indikator bahwa oke, bentar lagi masuk ke atau bentar lagi sudah dekat ke bottom dan kita harus melihat euforianya seperti apa. Apakah Bitcoin ETF net inflow ini bisa menjadi indikator? Basically sebenarnya bisa, tinggal kita melihat aja nanti apakah memang dekat-dekat kuartal 4 atau di kuartal 3 ternyata ada kenaikan yang signifikan. Ya balik lagi ya, kenaikan yang signifikan didukung dengan regulasi dan juga geopolitical sentiment fundamentalnya. Nanti kita lihat kalau memang once itu terjadi, kayak misalkan contoh ternyata sangat impuls gitu ya. Ini bulan berapa nih? April Mei ya. April Mei itu kan sangat naiknya lumayan loh guys. Dari yang berapa nih? 108 total net asset jadi 126. Nih ada selisih sekitar 26 miliaran guys. Dengan total net inflow itu 5 miliar yang masuk.
Jadi ada selisih 3 miliar per bulannya gitu kan. So itu bisa menjadi tolak ukur kita guys, tolak ukur kita bahwa oke, market sudah mulai rame. Tidak sebanding dengan kalau kita melihat ini ya, Maret sepi banget, apalagi April belum kelar kan. eh Ya ini bisa, terus teman-teman pun ya bisa juga seperti volume open interest ini sih sebenarnya buat future nih, buat future funding rate pun ya buat future open interest future. Ini buat ya, apa, Bitcoin new number of new addresses. um, nggak bisa ya guys, ini sebenarnya nggak bisa menjadi tolak ukur kita bahwa wah, Bitcoin atau kripto itu akan um, apa namanya, masuk ke fase bullish lagi dengan melihat adanya kenaikan matrix dari new addresses gitu, karena ini kayak cuma pembukaan apa namanya, alamat baru gitu loh. Kayak contoh kita bikin wallet gitu, bikin wallet ada address kita untuk khusus Bitcoin. Nah, ini didukung dengan apa, miner yang dulunya juga banyak dan juga retailer yang mulai FOMO terhadap kenaikan harga Bitcoin mulai dari awal 2018 kemarin kan. Gua aja waktu itu bikin wallet bisa banyak ya. Lu sadarin sendiri deh. Lu aja punya banyak wallet kan di zaman-zaman 2018 sampai dengan 2000 something-an, itu 2023 kali mungkin ya, karena pikir di sini 2023 juga. Apa, Bitget, bukan Bitget, ya sebenarnya banyak wallet lah kayak MetaMask segala macam. Lu karena apa namanya, penasaran banget sama Bitcoin Core, lu download Bitcoin Core. Gue juga kayak gitu, download Bitcoin Core kayak biar kayak Oji Oji. Padahal gua nggak kirim ke situ kan. Dan ya sudah, ini ini nggak bisa sebenarnya menjadi apa namanya, menjadi tolak ukur kita bahwa akan masuk ke fase bullish gitu, nggak bisa gitu. Dan ini active address, ya active address bisa gitu ya, kenaikan dan penurunan berarti kan means berarti ada transaksi yang terjadi, tapi tidak bisa kita menjadikan ini sebuah tolak ukur sih, tolak ukur bahwa akan masuk ke fase bullish. Kalau ini turun berarti transaksi itu mulai berkurang atau banyak penjualan. Ini cuma layaknya kayak banyak yang bertransaksi atau tidak bertransaksi aja terhadap si walletnya gitu, walletnya masing-masing. Masuk dan keluarnya kan, masuk dan keluar itu belum tentu dijual kan, bisa aja pindah wallet gitu. Bitcoin untuk di apa namanya, dijadikan jaminan atau segala macam kan bisa aja. Terus ya ini sih, ya ini biasa-biasa aja sih sebenarnya, tapi gue mau fokusnya balik lagi ke CryptoQuant. Nah, CryptoQuant itu jadi indikator yang favorit sih karena gratis. Pertama, gue verified author juga. Em, nah, ya sudah. Jadi kita bisa fokus ke sini guys. MVRV ratio untuk melihat tren market saat ini. Terus SOPR mana? SOPR nih ya. SOPR, spend output profit ratio, ya ini transaksi dagang sih sebenarnya. Banyak yang jual apa enggak, kita bisa lihat dari sini. Terus ini apa, oh ya, Bitcoin Exchange Reserve, kita melihat pasokan Bitcoin di exchange seperti apa. Wih, ngantuk gue guys, kita bahas dulu nih. Kita bahas dulu di DMV ratio, bahwasanya memang ya masih netral sih sebenarnya, ada di fase akumulasi ya belum, dan kemarin pun ada di fase distribusi yang masif juga ya belum. Basically sebenarnya ini yang terjadi ada di sini adalah karena sambutan dari Bitcoin ETF sih, karena memang Bitcoin ETF tuh kita kan udah mulai dengar di 2018-an ya guys. 2018 tuh yang terbanget, apalagi
banyak company atau korporasi yang mulai gembar-gembor tuh 2021 2022. Nah, yang terjadi di apa namanya di sini pun bisa didorong dengan narasi yang terjadi gitu loh, karena memang ketidakpastian global pada saat itu, karena baru um, recovery dari COVID crash. COVID crash itu kan di sini kan, COVID crash di sini. Ya kan ekonomi itu mulai recover itu di atas 2021 2022 kan. Dan karena melihat banyak korporasi yang mulai melirik Bitcoin sebagai another alternative investment, jadi ya animonya mulai kencang lagi, walaupun tidak se-volatile atau tidak se-bullish tahun 16 atau tahun berapa nih? Tahun 18 ya, 17 18. Tapi ya ini sudah patut kita berterima kasih lah sama Bitcoin, bahwa udah nyampe harga segitu aja sudah mendapatkan berapa ratus persen sih? Gue lupa. Em, Ya sekitar 600 atau 700 persenan. Jadi kita sudah sangat-sangat harus bersyukur dalam 3 tahun, 22 3 24 ya, 23 24 25, dalam 3 tahun kita bisa gaining like 6 until 7 times gitu dari investmentnya kita. Siapa yang mau ngasih gitu loh return seperti itu kalau enggak di Bitcoin atau di saham-saham gorengan kan. Dan ya, jadi nanti kita akan fokus aja di MV ratio, ada di area-area yang under value. Lalu SOPR sebenarnya tekanan jual pun ya masih gitu-gitu aja sih ya guys. Kalau sekarang ya, maksudnya sudah menurun lah tekanan jualnya. Bukan gara tekanan jual ya, tidak seperti ya bulan Juli 2025 kemarin. Kan kita bulan Juli 25 kemarin itu kan tanggal 11 ya, tanggal 11 kita ngomongin soal potensi Oktober kan. Nah ini terjadi tuh, mulai tekanan jual sama kemarin tuh tanggal berapa, November 23, ada tekanan jual yang masif juga lumayan. So ya sudah, kalau sekarang tinggal kita lihat apakah ada spiking lagi. Kalau ada spiking ya teman-teman harus diperhatikan ya, bahwa penurunan berpotensi sangat terjadi ke harga yang lebih rendah. Karena kalau gue melihat pada level-level ini pun masih sangat-sangat berbahaya atau membahayakan sih. Ini kita fokus di USDT-nya aja ya. Masih cukup membahayakan menurut gue guys. Dengan chart yang seperti ini ya, dengan chart yang seperti ini masih berpotensi untuk turun, koreksi dulu. Masih potensi untuk koreksi dulu. Jadi ya teman-teman harus antisipasi gitu. Ini MV ratio sama SOPR. Nah, sedangkan kita melihat apa namanya dari Bitcoin Reserve, Exchange Reserve, ya ini sih sewajar-wajarnya aja sih sebenarnya ya. Ada penjualan, sorry, ya keluar masuk itu hal yang wajar. Cuma dalam beberapa cycle itu kita melihat kayak yang wow, ini turun terus gitu, yang menandakan bahwa majority majority Bitcoin itu masih tersimpan di checks gitu. Ya muter-muter di checks saja, muter di checks diapain nggak tahu. Ya pasti ya jual beli atau di ya buat trading harian, apa namanya, checks sendiri itu pasti nge-provide di hot walletnya mereka. Cuman yang pasti ini nggak keluar gitu dari checks, nggak terlalu banyak keluar dari checks. Nah, muter-muter aja dalam situ jadinya. Ya ini sama halnya kayak checks ikut, bukan ngejagain sih, tapi nggak mau
secara logika barangnya itu nggak mau kemana-mana gitu. Reserves-nya mereka harus nambah dibandingkan harus keluar gitu. Sedangkan kalau nggak tahu ya, kita lihat USDC, mungkin USDC naik kali ya, USDC atau USDT. Kalau stable coin sih iya, kalau stable coin sih pasti naik guys, karena ini yang menjadi profitnya kita dibandingkan Bitcoin. Emang kita ngambil profit dari Bitcoin kan enggak, yang kita transaksikan setiap hari diambil untungnya adalah kan stable coinnya gitu. Jadi ya sangat make sense aja yang keluar dari apa namanya, yang keluar dari exchange itu majority adalah stable coin, ya wajar-wajar aja karena yang kita kita taking profitnya as a stable coin. Jadi mereka kayak ya gue simpen nih gitu. Karena memang sekarang sudah sedikit juga supply-nya, ya gue simpen nih gitu, kata kata siapa namanya, kata exchange. Jadi ya udah, pertanyaannya simple aja guys, apakah lo willing gitu, lo pribadi sebagai holder Bitcoin, apakah willing buat ngejual Bitcoin lo dalam jumlah besar gitu, apa lo yakin mau ngutak-ngatik tuh Bitcoin lo gitu ya. Kalau ngejual sih gue yakin pasti setiap fase atau cycle lu pasti lu jual gitu. Cuma ya apakah yakin lu mau all in jual atau nggak mau lu um, diversifikasi, eh apa namanya, iya nggak mau diversifikasi aset gitu. Dari profit yang lu dapet aja barangkali itu ya udah bisa juga gitu loh, ngambil 5% dari profit itu untuk diversifikasi. Oke banget loh, 5% tuh oke banget loh. Dari profit loh ya, bukan dari pokok. Pokok tuh berarti modal lo. Gitu guys. Nah, ini gue udah baca berapa lama ya? Karena gue lagi malas motong-motong, jadi ya sudahlah, ada salah ngomong ya wajar aja. Karena gue manusia, jadi gue nggak akan ngekat-ngekat guys. So ya, ini sih ya guys yang bisa gue sampaikan sih malam ini. Oh baru setengah jam. Gue kira udah sejam. Ini yang bisa gue sampaikan sih malam ini. um, gue harap apa yang gue sampaikan ini bisa menjadi tolak ukur atau benchmark ya teman-teman dalam mengambil keputusan, karena setiap analisa gue itu hanya sebagai referensi aja. Sinyal yang gue berikan di Telegram pun ya sama, hanya bisa dijadikan sebagai referensi atau nilai tambah buat teman-teman untuk yakin dengan analisisnya masing-masing atau analisanya pribadi masing-masing gitu. Jangan ikutin gua karena gue juga bisa salah, dan semua yang gua sampaikan itu sifatnya edukatif dan bukan saran investasi. Oke, okay, thank you very much for watching. I do really appreciate it. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus. Sebentar. Sebentar guys. Sebelum gua tutup ya guys, sebelum gua closing, gua mau teman-teman um, melihat, gue mau promosi sebenarnya, gue mau promosi buat teman-teman yang berkeinginan atau sedang mencari vendor untuk creating website apapun ya, teman-teman mau merealisasikan um, mimpinya untuk membuat simple website atau website yang kompleks, mau base nya web 2 atau web 3, silakan teman-teman bisa konsultasi di uh, ke gua, di teman-teman bisa DM di Instagram, di TikTok, mau WhatsApp atau Telegram, teman-teman mau gua aja silakan.
So ya, ini adalah perusahaan yang gue bangun. Gue harap kita bisa in touch ya, atau teman-teman bisa konsultasi bareng untuk merealisasikan project atau website impiannya. So ya, thank you very much for watching teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue Muhammad, kalian jangan sakit-sakit saat terus karena sehat malah. See you guys on the next video. Peace out.